Akan lebih lengkap, rasa tersebut kita berikan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan maupun benda mati yang ada di sekitar kita. Tumpak artosnya ini adalah tumapak. Tumapak ni ke pak ni ke dekat dengan sangyang sangkan paraning numati. Karena ke depan dan bahkan sekarang kita sangat yakini bahwa pemanasan global ini membawa dampak yang luar biasa. Alam itu pelemahan. Nah, alam ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Nah, inilah yang jatuh 25 hari sebelum kandungan. Umat Hindu setiap 6 bulan sekali selalu diingatkan betapa pentingnya melestarikan lingkungan tumbuh-tumbuhan melalui perayaan Tumpak Uduh atau Tumpak Pengatag atau sering juga disebut Tumpak Boboh dan Tumpak Warige. Tumpak Uduh juga merupakan awal dari rentetan Hari Raya Galungan di mana Tumpak Uduh atau Tumpak Boboh ini jatuh 25 hari sebelum Hari Raya Galungan yang jatuh pada Caniscara Kliwon Wuku Warige. Pada saat melakukan upacara ini, biasanya umat melantunkan sahe seperti mantra tetapi bukan mantra. Bunyinya seperti ini. Kaki-kaki buin selai lemeng galungane, mangda mebuah nged diucapkan umat saat menghaturkan sesajen yang berisi bubur di depan tumbuhan. Proses upacara ini khususnya aplikasinya dalam kehidupan. Namun di sisi lain, jika berbicara tentang kasih sayang, akan lebih lengkap rasa tersebut kita berikan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan maupun benda mati yang ada di sekitar kita. Terlebih saat ini di era globalisasi, kadangkala pemahaman akan tumpak boboh oleh generasi muda atau yang lebih dikenal dengan kaum milenial hanya sebatas rutinitas serangkaian upacara. Padahal upacara ini akan membentuk sebuah keseimbangan baik dengan sesama manusia, alam, dan isinya. Adanya pemanasan global yang dirasakan dunia saat ini tidak lepas juga dari tidak seimbangnya alam yang sudah mulai mengalami kerusakan. Pertemuan wawaran antara Pancawara dengan Saptawara dan Wuku, yaitu pada Pancawaranya Kliwon, Saptawaranya Caniscara, yaitu bertemu dengan Wuku, itu Caniscara Kliwon disebut dengan tumpak. Dia ditemukan dengan Wuku, maka sinta landap ada tumpak landap, kir kulantir telu gumrag wariga ada tumpak wariga dan seterusnya. Tumpak artosnya ini adalah tumapak. Tumapak ni ke pak ni ke dekat dengan sangyang sangkan paraning numati. Tumpak juga bisa diartikan metu pak terakhir, metu pada hari terakhir. Hari terakhir yang disebut adalah Pancawaranya adalah Kliwon, Saptawaranya adalah Caniscara Kliwon, maka Caniscara Kliwon disebut dengan tumpak. Silih sinenggil tumpak punika adalah tumpak wariga yang ketah ring Bali nika disebut dengan tumpak bubuh. Kita kenal dengan tumpak bubuh, tumpak wariga, tumpak pengatag, yang mana itu jatuh 25 hari ya sebelum galungan, yang mana itu kita menyucikan tumbuh-tumbuhan sama dengan menyucikan lingkungan, ya, di mana yang kita sembah pada tempat pengatag, tempat bubuh itu adalah Dewa Sangkara yang menguasai alam tumbuh-tumbuhan. Nah, sehingga konsep daripada tumpak bubuh itu sama dengan menjalankan Trihita Karana. Kita berhubungan baik dengan Tuhan, ya kan sudah utama itu dengan kepala, terus dengan manusianya, pauwongan, ya, dan itu manusia dengan lingkungannya, alam itu pelemahan. Nah,
alam ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan. Nah inilah yang jatuh 25 hari sebelum kandungan yang dikenal dengan tumpak. Ada juga yang bilang tumpak pengatag ya. Bali telah kita akui memiliki konsep yang sangat bagus ya, terutama kearifan lokal dengan adanya konsep Trihita Karana. Konsep Trihita Karana ini membawa ajaran yang cukup mendunia ya, bagaimana Bali menjaga keseimbangan alam, manusia dan Tuhan ya. Jadi di sini Pariangan Pawongan Pelemahan ini harus seimbang. Dan kita tahu bahwa kekuatan alam dan ciptaan Tuhan itu yang pertama hadir itu kan tumbuh-tumbuhan ya. Setelah ada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, maka lahirlah binatang. Setelah ada binatang, maka ada manusia ya. Jadi Tuhan sudah menyiapkan yang pertama adalah berupa tumbuh-tumbuhan sebagai makanan daripada binatang. Dan setelah ada binatang, maka hadir manusia. Jadi di sini konsepnya sangat jelas bahwa kita perlu menjaga keseimbangan alam, manusia dan Pariangan Tuhan ya. Karena ke depan dan bahkan sekarang kita sangat yakini bahwa pemanasan global ini membawa dampak yang luar biasa. Jika ini kita tidak ikuti dengan baik terhadap perkembangan alam, maka ini bisa menghancurkan bagaimana dunia akan meleleh. Es di kutub akan meleleh, ini akan meninggikan daripada laut. Dan kita tahu bahwa alam tumbuh-tumbuhan ini luar biasa. Pertama menghasilkan sumber daripada protein nabati, yang kedua bisa menghasilkan air, sehingga kebutuhan daripada hidup di dunia ini dipenuhi oleh alamnya. Upacara ini merupakan sebuah aplikasi dalam upaya membentuk keseimbangan alam Bali dengan konsep Trihita Karana. Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan. Pertama, Parahyangan yang merupakan hubungan baik manusia dengan Tuhan. Kedua, Pawongan yang merupakan hubungan baik manusia dengan manusia. Ketiga, Pelemahan yaitu hubungan baik manusia dengan lingkungannya. 3 komponen tersebut kita sadari memegang peranan penting dan memiliki andil dalam keberlangsungan kehidupan di dunia ini, khususnya di Pulau Dewata ini. Makna filosofi tumpak wariga adalah sebagai bentuk pemujaan kepada Sang Hyang Sangkara yang merupakan manifestasi dari Tuhan. Sesungguhnya bermakna bagaimana memelihara alam melalui tumbuh-tumbuhan sehingga kebutuhan oksigen dari seluruh makhluk hidup bisa terpenuhi. Sang Hyang Sangkara merupakan manifestasi yang widih dalam menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tentunya makna ini harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata yang mana diawali dalam rumah tangga oleh orang tua ke anaknya diberikan pemahaman. Nah, salah satu fungsi atau tatua atau makna yang ada di dalam tumpak bubuh ini, bagaimana kita sebagai manusia yang memiliki Tri Pramana Bayu, Sabda dan Idep. Idep ini adalah kita bisa berpikir. Bagaimana kita bisa berpikir agar apa yang kita butuhkan atau dibutuhkan oleh makhluk hidup ini bisa tersedia di alam ini. Bubuh itu berupa sajian atau makanan yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Jadi bagaimana sumber-sumber yang dipakai untuk atau bahan-bahan yang dipakai untuk membuat bubuh ini masih tetap ada di alam ini. Makanya kita merayakan tumpak bubuh yaitu sebagai rasa syukur dan wujud bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa terima kasih kita kepada beliau karena alam ini masih lestari dan manusia
bisa hidup di alam ini. Itulah yang pertama tujuan daripada tumpak bubuh ini sebagai wujud rasa syukur. Ya, artinya kalau kita ngomong lingkungan kita sehat, pasti kita sehat, ya kan. Nah, ini yang kita harus jaga. Nah, di seluruh dunia pun juga ingin save the planet. Kita sudah dari nenek moyang kita sudah mengajarkan save the planet, sudah dari zaman dulu. Inilah dalam kita kenal dengan tumpak bubuh kita, dengan lingkungan kita, ya kan, dengan tumbuh-tumbuhan kita hargai, kita aja artinya bukan kita menyembah tumbuh-tumbuhan, tapi kita memberikan mereka makna, memberikan kesayangan kita sayang artinya dengan alam. Bukannya kita menyembah berhala, menyembah tumbuh-tumbuhan, tidak. Ya, itulah yang kita harus sayangi dan kita harus pelihara. Ya, nah sehingga dengan demikian kalau alam kita baik, otomatis atmosfer, ozon, O2 kita juga baik. Kalau O2 kita baik, sehat, kita juga akan hidup sehat. Tentu ini membawa konsep yang luar biasa bagaimana kita menjaga agar alam ini tetap lestari ya. Itulah sebabnya Bali sangat menghargai dan dilakukan juga dalam bentuk syukuran ini, dalam bentuk upacara ya, tumpak uduh ya. Tujuan daripada upacara ini tentu pertama kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan alam yang subur untuk bisa memenuhi daripada seluruh kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, lingkungan alam Bali yang indah ini kan sangat ditentukan oleh bagaimana kita mampu menjaga lingkungan ini. Kalau alam yang indah terjaga dengan baik, udah itu air bisa disucikan, kebutuhan air masih luar biasa. Udah itu pemandangan yang mengagumkan. Tentu ini membawa dampak juga terhadap perkembangan pariwisata ya. Di samping alamnya juga adat budayanya. Untuk itu kita selalu berharap bahwa upacara tumpak uduh ini membawa makna atau memberi makna yang luar biasa. Pada hari Tumpak Warige, umat Hindu di Bali memperlihatkan nyata rasa menyayangi tumbuhan dengan penghormatan sangat tinggi, menyayangi tumbuhan dengan melakukan penghormatan sangat khusus. Semua mempunyai kewajiban untuk tetap menjaga dan melestarikannya dalam tekad pasti bahwa tradisi pemujaan tumpak uduh tidak akan pernah hilang dari muka bumi ini. Kaum milenial atau generasi muda saat ini dapat melaksanakan beberapa cara dalam mendukung tujuan mulia ini. Misalnya membuat gerakan atau program menanam pohon di sejumlah tempat. Kaum milenial memiliki peranan penting dalam mengedukasi terhadap masyarakat betapa pentingnya kita menyelamatkan dunia, terutama tumbuh-tumbuhan yang banyak manfaatnya bagi hidup manusia. Kemajuan teknologi seperti media sosial hendaknya dipergunakan dalam mengedukasi masyarakat maupun yang lebih dikenal dengan netizen untuk lebih paham dan peduli akan pentingnya menjaga lingkungan. Sekarang di kekinian ini dengan perayaan tumpak bubuh ini, jadi bagaimana generasi muda ini berpikiran hidup di dunia ini kita perlu makanan. Salah satu makanan yang kita dapat yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Makanya di tumpak bubuh ini adalah hari pelestarian daripada tumbuh-tumbuhan. Dari leluhur kita, orang tua kita, setiap tumpak bubuh ini menghaturkan banten atau sesaji di tumbuh-tumbuhan tersebut. Bukan berarti leluhur kita menyembah tumbuh-tumbuhan tersebut. Leluhur kita tetap menyembah Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena masih tersedianya bahan makanan tersebut. Dan sesajen yang dipersembahkan di tumbuh-tumbuhan ini sebagai wujud terima kasih daripada leluhur kita kepada jasa daripada tanam-tanaman ini yang memberikan hidup
kepada diri manusia. Kalau kita perhatikan ke depan bahwa alam Bali ini sempit ya. Karena sempitnya alam Bali, maka segala sesuatu yang ditanam di Bali ini tentu harus bermanfaat, baik untuk kepentingan pariwisata dan itu untuk kepentingan keluarga ya. Nah, kalau itu sudah bermanfaat, saya yakin kaum milenial ini akan mampu untuk bersaing, membudidayakan maupun mengolah hasil pertaniannya. Nah, karena kita yakini seperti tadi bahwa masyarakat itu mulai fanatik menggunakan buah lokal untuk persembahan. Yang kedua, secara ekonomi ini bermanfaat. Contohnya beberapa hal yang sekarang sedang ngetren laku, apakah itu manggis, durian kane, udah itu alpukat dan lain sebagainya. Ini kan di samping bisa dikonsumsi oleh masyarakat, juga bisa diekspor ya. Bila perlu tidak apa-apa dipersembahkan menjadi bahan upacara ya. Seharusnya itu yang benar. Kita tidak perlu gengsi mempersembahkan apakah itu alpukat, manggis, salak, mangga dan lain sebagainya. Karena inilah sejatinya tujuan daripada kita mempersembahkan sesuatu adalah karena kita bersyukur atas hasil pertanian yang kita miliki dengan tanah yang subur ya. Untuk itu maka kita harapkan petani ini semakin efektif karena kita sendiri yang menghargai daripada hasil produksi kita, hasil panen kita. Kalau dahulu para leluhur kita mengajarkan jika menebang satu pohon maka tanamlah 5 pohon. Begitu pula sebelum memotong pohon, diawali dengan meminta izin untuk memotong pohon melalui haturan canang dan sebagai komitmen pelestarian pepohonan. Di atas bagian akar pohon yang sudah ditebang ditancapkan ranting pohon sebagai simbol menanam kembali 5 pohon yang sama. Logikanya ini adalah hitungan probabilitas teori kemungkinan. Dari 5 pohon yang ditanam belum tentu semua tumbuh. Dari yang tumbuh belum tentu semua berumur panjang. Pada hari baik untuk tumbuh-tumbuhan ini diharapkan agar menghindari untuk menebang pohon atau bahkan membersihkan ranting-rantingnya karena dipercaya sebagai otonan atau hari jadi atau hari peringatan. Alih fungsi lahan dengan berbagai kepentingan seperti perumahan, sektor pariwisata dan lainnya menjadikan banyak kawasan hijau beralih fungsi. Karena kita tahu betapa besar fungsi daripada tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidup manusia, kita harus menjaga kelestarian daripada tumbuh-tumbuhan tersebut. Dengan cara seperti apa? 1. Jangan menebang pohon-pohonan secara sembarangan. 1 pohon-pohonan ditebang apabila diperuntukkan untuk hal-hal yang positif, maka 1 pohon lagi harus kita tanam. Leluhur kita sudah jelas pada zaman dahulu, begitu pohon-pohonan kita potong, maka kita akan mencari tunas baru dan kita tancapkan pada pohon yang dipotong tersebut. Itu maknanya bagaimana alam ini, tumbuh-tumbuhan itu tetap ada di alam ini karena sangat kita pentingkan sebagai salah satunya adalah bahan makanan, yang keduanya adalah sebagai pencipta daripada oksigen yang diperlukan oleh tubuh ini di saat bernapas tersebut. Tidak, kalau kita melihat tidak memotong pohon sembarangan, ya sebaiknya kita ya harus menanam yang banyak tumbuh-tumbuhan, ya penghijauan di mana-mana. Kalau dalam aturan pemerintah pun sudah ada pembangunan paling tidak 70% daripada wilayah yang akan dibangun itu adalah zona hijau. Zona hijau sudah barang tentu alam, lingkungan, dan pohon-pohonan, apapun tumbuh-tumbuhan yang memang harus kita tanam di lingkungan tersebut, sehingga pembangunannya hanya 30% saja. Itu yang memang
idenya ya yang baik untuk kita semua. Tapi memang kebutuhan zaman sekarang itu bisa terbalik. Ya 70-30, tadinya 30-70, sekarang 30-70. Nah 70 pembangunan, 30. Nah mari kita kembali melihat ke dalam, melihat bagaimana sih lingkungan kita, apa kalau semuanya pembangunan itu secara masif dilakukan seluruh Bali khususnya, bagaimana dengan alam kita. Kita sangat menyadari bahwa secara aturan nasional, provinsi maupun kabupaten kota itu sudah mengupayakan ya pembahasan daripada RT/RW sampai detail tata ruang ya. Namun demikian dengan perkembangan pariwisata tentu sangat sulit dicegah ya. Adanya penggunaan lahan yang berlebihan ya. Apalagi konsep kita kan di Bali, lahan ini tidak bisa dikembangkan ya. Bahkan cenderung habis untuk pembangunan daripada infrastruktur, yaitu pembangunan fasilitas pariwisata dan kepentingan masyarakat ya. Dengan kondisi seperti ini, di samping diatur dengan RT/RW, tentu juga bagaimana kita efektif di dalam mengisi ruang-ruang yang kosong ya. Nah jangan sampai ada lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat luar Bali tetapi tidak dikelola, hanya dibeli saja dan ditelantarkan. Ini juga membawa dampak yang tidak bagus ya. Nah kalau bisa lahan itu jangan terlalu diobral, dijual, kalau bisa dikontrakkan dan lain sebagainya, tetapi pastikan bahwa lahan itu efektif untuk diisi tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk kepentingan daripada O2, termasuk penghijauan dan lain sebagainya. Di samping juga ditanami buah-buahan yang memiliki nilai ekonomis. Terjadinya bencana alam di sejumlah tempat di Bali yang disebabkan karena kerusakan alam menjadikan pembelajaran bagi kita semua untuk lebih mencintai dan menjaga lingkungan. Berbagai bencana alam yang terjadi belakangan di Bali tidak terlepas dari tanpa terkontrolnya alih fungsi lahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di sisi lain, pemenuhan sarana upacara hendaknya mengedepankan hasil buah lokal yang sudah jelas kualitasnya. Buah lokal dari mulai ditanam, pertumbuhan hingga panen diupacarai seperti halnya tumpak boboh dan upacara di awal menanam bibit padi maupun yang lainnya di mana umat Hindu di Bali khususnya akan menggelar upacara. Penggunaan buah lokal juga menjadikan kita sedikit mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain serta membantu ekonomi masyarakat Bali. Makna daripada tumpak warga atau tumpak bubuh ini sudah jelas sekali yang sebutkan Wawu Nika adalah sebagai bahan makanan. Nah, kalau seumpama tumbuh-tumbuhan yang berkurang, contoh tidak sebagai alat-alat upacara seperti pohon, bunga cempaka, bunga yang lain-lainnya nika, yang dahulunya sangat banyak tumbuh di alam Bali ini, sekarang contoh tumbuhan cempaka itu sudah mulai berkurang. Nah, dengan adanya penggunaan bunga ini pada saat upacara, pada saat tumpak bubuh itu juga melakukan upacara, otomatis bahan upacara ini juga terbuat sarana prasarananya dari alam semesta ini, dari bunga, dari daun, dan yang lain-lainnya tersebut. Semasih penggunaan bunga cempaka itu masih banyak, Titiang yakin pohon cempaka ini tidak akan punah kecuali tidak mempergunakan bunga cempaka, mungkin saja pohon ini akan punah. Ini adalah pembelajaran bagi kita bagaimana menjaga lingkungan yang baik. Yang kedua, kita harus mampu hidup bersyukur terhadap alam yang kita miliki, bisa menghasilkan buah-buahan. Nah, dari hasil ini
yang kita persembahkan setiap ada upacara dan kegiatan-kegiatan adat budaya di Bali, tentu kita harus maknai juga bahwa kepentingan daripada kegiatan adat dan budaya yang kita persembahkan, baik itu berupa daun, buah, bunga, api, air, ini kan bagian daripada persembahan kita. Tentu yang kita persembahkan di samping seni, itu juga makna daripada persembahan itu. Nah, kalau kita sudah memaknai bahwa buah yang kita persembahkan itu adalah buah suci atau buah lokal yang memang sudah kita upacarai dalam tumpak wariga, tumpak uduh ini. Buah ini yang kita persembahkan sebagai buah suci yang lahir dari buah-buahan, pohon-pohon yang sudah diupacarai. Inilah yang kita persembahkan. Nah, kalau ke depan kita selalu berpandangan bahwa mengutamakan seni dan mempersembahkan buah yang bukan kita hasilkan, ini kan boleh kita sebut dengan buah bebinjat ya. Itu adalah buah yang diimport ya. Buah yang diimport ini tentu dari kesehatan, udah itu berbagai hal sudah diawetkan. Nah, kenapa kita harus mempersembahkan buah-buahan yang memang sudah dikelola dan diawetkan, sedangkan kita sendiri juga memakan dan memanfaatkan buah yang sudah diawetkan itu bisa berbahaya bagi tubuh kita ya. Dan kita tidak perlu mempersembahkan itu kepada Tuhan ya. Itu merupakan warning dari alam ya, mengenai kelupaan kita manusia terhadap menjaga lingkungannya. Kalau sudah tiga ini balance dengan perayangan kita selalu ingat dengan Sang Hyang Widi-Wasa, manusia dengan Sang Hyang Widi-Wasa, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya itu balance ya, seimbang, pastilah alam ini juga seimbang. Nah, sekarang manusia dengan manusia dengan Tuhan, tapi manusia dengan alamnya itu tidak terjadi. Rencana tata ruang wilayah RT/RW baik yang dimiliki oleh provinsi maupun kota dan kabupaten di Bali hendaknya menjadi salah satu pedoman dalam menjaga lingkungan Bali. Karena selama ini banyak terjadi pelanggaran RT/RW yang dibuat pemerintah sehingga terjadi banyak pelanggaran, bahkan parahnya yang melanggar tersebut justru sejumlah oknum yang membidangi masalah tersebut. Harus ada sanksi tegas dari pemerintah bagi yang melanggarnya. Begitu pula sebaliknya bagi pihak yang mematuhinya harus ada sebuah perhatian atau punishment sehingga menjadi motivasi bagi semua untuk ikut mematuhi aturan tersebut. Kalau sebisanya, marilah kita selalu bersyukur bahwa kita sudah memiliki hasil buah lokal. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk upacara seharusnya sudah cukup. Apa yang kita miliki itu yang kita persembahkan, sehingga persembahan kita ini adalah tulus ikhlas, tidak mengutamakan berkepentingan berkompetisi untuk penampilan saja ya. Berapa miliar, berapa triliun hasil import yang harus kita bayar ke luar negeri. Nah, kalau itu terjadi kan justru petani luar negeri yang kaya. Sedangkan petani kita sudah menanam buah-buahan lokal tetapi tidak laku, jangankan dijual untuk dikonsumsi, untuk dipersembahkan saja sudah tidak bisa oleh masyarakat ya. Ini kesalahan kita semua, tidak memperhatikan lingkungan. Nah, artinya sekarang pemerintah harus tegas dalam memberikan suatu punishment, tapi juga harus ada rewardnya. Kalau ada pengusaha atau masyarakat atau desa yang sudah bisa melestarikan alamnya ya, harusnya ada reward dari pemerintah. Tapi kalau memang tidak bisa, ya punishmentnya apa? Ya tidak diberikan izin bangunan, dipersulit dengan sehingga mereka harus care terhadap lingkungan. Sekarang generasi muda bagaimana menjaga budaya Bali
salah satu budaya Bali adalah Banten. Banten ini memakai sarana prasarana yaitu hasil alam semesta ini dengan tujuan agar segala sesuatu yang terkait dengan bebanten ini, yaitu sarana bebanten ini tetap terjaga. Tumbuh-tumbuhan, bunga dan lain sebagainya itu, binatang juga tetap terjaga. Cuman bagaimana budaya niki agar tidak membebani umat? Maka laksanakan budaya niki sesuai dengan kemampuan. Kalau dilakukan sesuai dengan kemampuan, maka rasa keikhlasan sebagai dasariatnya niscaya akan kita dapatkan. Tumpak Wariga memiliki tujuan untuk memohon keselamatan tanaman agar dapat berbunga dan berbuah, di mana sesajen berupa sesayut cakrageni asiki sebagai simbol penguatan hati dan pikiran untuk menumbuhkan kekuatan batin. Tumpak Wariga merupakan kearifan lokal dari para leluhur agar warga selalu menjaga lingkungan. Keberadaan pohon yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan, tentunya menjadi sumber mengalir yang memberi kehidupan bagi semua makhluk. Melalui proses fotosintesanya, pohon menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh semua makhluk untuk bernafas. Akar pohon mampu menahan tanah dan mencegah longsor. Daun-daunnya menghambat laju curah hujan sehingga menghindari tergerusnya lapisan atas tanah yang merupakan lapisan subur. Begitu banyaknya manfaat dan keuntungan yang diberikan tumbuh-tumbuhan terhadap kehidupan manusia, sudah seharusnya manusia lebih peduli terhadap lingkungan. Konsep Trihita Karana menjadi landasan kita untuk menyelamatkan lingkungan dan kehancuran umat manusia dari musibah yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia itu sendiri.